Alvin Lim ini sakit nggak sih sebenarnya? Sakit. Kenapa kalau kelihatan di media sosial nggak sakit kayak gitu? Pasti wajah marah-marah. Karena semangat dia. Jadi dia tuh kayak melupakan sakitnya dia tuh dengan kerja. Tapi padahal kondisinya itu sakit berat sekali. Sakit, gagal jantung juga, gagal ginjal. Kalau dokter juga semua pada bilang ini mayat hidup. Ketika itu pas aku tidur, aku dengar suara dia teriak, "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh." Aku udah deg-degan kan. Terus pas aku buka, udah agak biru. Terus aku agak panik, aku ketepok-tepokan, kok. Nggak respon, udah aku teriak semua, saya panggil satu orang, aku angkut ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dicek EKG, udah. Pak Alvin belain Agus gara-gara itu jadi dihujat, mungkin kepikiran dan jadi sakitnya tambah parah. Pas papi aku meninggal ada aja tuh podcaster terkenal yang malah dijadiin buat clickbait, padahal isinya mau pansos gitu loh. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Udah lama gak ketemu. Kate makin cantik. Halo, Dr. Richard. Tapi kamu kurusan. Selamat ulang tahun dulu. Makasih. Sudah 17 tahun ya? Iya. Luar biasa. Ibu Vio. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa dulu ya atas meninggalnya Alvin Lim. Mudah-mudahan keluarga ditambahkan semuanya. Makasih. Masih sedih? Masih lah ya pertanyaannya. Pertanyaan macam apa itu, masih sedih atau enggak? Kaget nggak? Itu dulu deh. Kaget karena mendadak. Kaget banget. Kaget banget. Pas almarhum meninggal lagi di mana? Lagi tidur di rumah. Oh enggak nemenin? Temenin, tapi dia lagi tidur. Oh dia lagi tidur di rumah, bukan di rumah sakit? Kan? Kayak gimana ceritanya? Boleh nggak diceritain? Boleh. Aku nggak tahu, aku kira pas lagi cuci darah. Enggak. Jadi dia habis pulang cuci darah, sore-sore ke malam gitu kan. Pulang ke rumah, emang udah kecapean. Biasanya memang habis cuci darah butuh tidur agak panjang, terus makan, terus baru nanti seger lagi. Nah, waktu itu dia pulang ke rumah udah sorean, mau tidur kan. Dia bilang, capek mau tidur, mau panggil tukang pijit. Ya udah aku sampai ke rumah, aku panggilin tukang pijit, aku kasih obat tambah darah, terus dia sempat minum obat tidur, dia minta kan, karena susah banget tidur, dan udah minta prescription juga dari dokter. Terus ya udahlah, sepanjang malam itu, tukang pijit tuh selesai kayak tengah malam gitu, terus udah pulang. Jadi dia tuh malam itu, hari itu, biasanya kamar dia kan di lantai 2, naik ke atas, tapi hari itu dia lemes banget, jadi dia tidur di lantai 1. Tidur di lantai 1, cuman karena kamarnya kan bukan kamar dia kan, itu kamar dipakai sama orang lain. Terus jadi aku nggak tidur situ, tapi semalaman tuh aku jagain bolak-balik sejam sekali, bentar-bentar tuh ngecekin aman nggak. Ya udah itu sampai jam 5:30 pagi masih aku bangunin, karena dia mau ke Surabaya kan. Kok mau ke Surabaya nggak? Mau. Oh masih ada ya? Masih. 5:30 pagi itu? 5:30 pagi, kan mau ke Surabaya. Aku udah packing, udah segala macem. Juga aku, jadi semalaman aku sambil packing, aku sambil lihat, bentar-bentar turun ngecek. Jam 5:30 aku ke situ, dia bilang mau, dia angkat tangannya mau minta dibangunin kan. Aku sempat bangunin, sempat duduk tapi sempoyongan. Tapi terus, ya aku bilang, kayak gini mau ke Surabaya, gimana ceritanya? Udah tidur aja, nggak apa-apa. Nanti nggak usah ke Surabaya, aku bilang. Ya udah tidur lagi. Itu udah 5:30 kan, karena semalaman aku nggak tidur. Aku pagi itu kan Mbak udah bangun, aku minta gantian sama Mbak tolong dicekin bentar-bentar ya. Aku mau tidur dulu. Ya udah aku tidur ke atas, terus itu pun jam 8, jam 9 aku masih turun lagi ke bawah. Masih aku cek masih aman. Terus karena masih aman ya udah aku balik lagi tidur lagi kan. Tiba-tiba jam 12 malam aku lagi, bukan jam 12, pokoknya aku balik tidur ke atas, lagi tidur, aku mimpinya sih mimpi nggak jelas, mimpi sekarang juga aku nggak inget, tapi ketika itu pas aku tidur, aku dengar suara dia teriak, "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh." Dia posisi di lantai 1, maksudnya kita nggak tidur bareng, aku lagi tidur di atas. "Say, kayaknya aku nggak kuat lagi deh." Terus aku bangun, kaget, aku lihat jam 12, terus aku turun ke bawah. Aku lihat, ternyata kan telentang gitu kan, masih aman, masih biasa. Masih aku video-videoin itu jam 5:30 pagi tuh. Terus tapi pas yang jam 12 itu dia kayak mau, lagi tidur kayak mau ngebalik. Kakinya masih telentang, tapi badannya kayak mau ngebalik gitu kan. Terus kepalanya ini, aku udah deg-degan kan. Terus pas aku buka, udah agak biru. Terus aku
agak panik, aku ketepok-tepokan kok. Gak respon, udah aku teriak semua, saya panggil satu orang. Aku angkut ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dicek EKG, udah asistol, lurus. Sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi kejadiannya antara jam 12. Dokter nggak berani bilang jam berapa, karena dia nggak tahu kan, maksudnya begitu jam kematiannya tuh pasti datang aja. Cuma pas aku bawa tuh masih hangat itu. Masih hangat, belum lama. Kayak aku beginiin kan ya agak biru sih, tapi aku begini lagi kayak balik lagi. Jadi kayak aku waktu itu takut tapi gak berani ngecek sendiri udah. Gak berani ngecek sendiri. Kate lagi di mana waktu itu, Kate? Aku lagi di kamar. Terus aku lagi dengar. Di rumah? Iya, aku lagi di kamar atas. Aku dengar tolong kayak gitu kan. Tolong, aku langsung ke bawah. Udah takut, terus disuruh ini bawa ke rumah sakit. Terus aku sama mbak, sama supir gotong gitu, bawa ke mobil, panik banget gitu. Gitu sih. Dan sampai rumah sakit nggak ada lagi? Nggak ada. Dia pas di mobil tuh udah kan tante bilang coba cek nadinya sama nafasnya. Terus aku udah cek, sebenarnya nggak ada, tapi kayak mungkin aku salah gimana, jadi aku nggak berani menyimpulkan gitu sih. Gitu. Tapi sudah ada firasat belum dari keluarga sebelumnya? Nggak ada. Benar-benar tiba-tiba ini. Benar-benar tiba-tiba. Iya. Kemarin katanya Alvin Lim mau ke China katanya, mau cangkok ginjal. Udah ke sana, udah bawa donor juga ke sana. Lagi dicek cocok atau enggak. Kita lagi nunggu hasil itu. Jadi hari Jumat hasil labnya keluar, hari Selasa dokter kasih info, tapi hari Minggu dia udah keburu pergi. Oke. Ini masalahnya apa sih? Masalah Alvin Lim ini gagal ginjal ya? Iya, dan udah kompleks sih kalau menurutku, soalnya HB-nya memang turun banget kan. Terakhir cuci darah dokter bilang itu HB-nya 6. Bukan biasanya. Nah dulu tuh pernah HB 5,5, dia masih kuat. Oke. Tapi kan aku ngelihatnya di media sosial Alvin Lim sehat banget ya. Kayak gimana sih Alvin Lim tuh sebenarnya di rumah? Tapi sakit sih sebenarnya, waktu itu lagi asam urat juga, jadi susah jalan, jadi pakai kursi roda. Banyak Terus sakitnya sering sih. lemas. Di rumah sakit di Cina juga sebenarnya kan lagi sementara nunggu hasil itu kan screening semua. Maksudnya biar pastiin bisa dilakukan prosedur, harus semuanya oke. Dan memang di paru-parunya ada infeksi kan, di darahnya ada infeksi. Pokoknya harus diberesin dulu infeksinya, kalau nggak bisa lanjut. Itu lagi pengobatan di Cina, harusnya antibiotik sampai 3 minggu. Tapi waktu itu Alvin mau buru-buru pulang. Kenapa? Ngurusin Kerja. Agus. Kerja. Dia kan nggak bisa diam. Nggak betahan orangnya. Ya makanya aku bilang, sakit nggak sih sebenarnya? Sakit. Kenapa kalau kelihatan di media sosial nggak sakit kayak gitu? Masih wajah Karena marah-marah. semangat dia. Jadi dia tuh kayak melupakan sakitnya dia tuh dengan kerja, dengan ngapain aja lah gitu. Tapi padahal kondisinya itu sakit berat sekali. Sakit. Gagal jantung juga. Iya. Gagal ginjal. Iya, gagal jantung. Oh, gagal jantung, gagal ginjal, ada Dulu kan infeksi juga. awalnya berawal tuh dari diabetes, lama-lama ngerambat ke ginjal, gagal jantung gitu. Paru-paru basah juga. Memang udah sakit Berat sih. sekali. Kalau dokter juga semua pada bilang ini mayat hidup. Kan kadang tensi sampai 200 lebih soalnya. Orang banyak ngomong kayak gitu. Jadi kayak menurut aku emang yang bikin papi masih hidup tuh semangatnya justru karena suka kerja. Dari dulu soalnya emang workaholic gitu. Cuci darahnya setiap berapa lama sih, Papa? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kate, ini kan Papa kan sakit berat ya. Aku sebenarnya sudah tahu juga sih. Dari ketemu dengan dia kemarin kan aku juga dokter ya. Jadi aku tahu. Sebenarnya itu stadium akhir gagal ginjal ya sudah. Ya aku nggak meneruskan kata-kataku lah ya. Tapi aku tahu dengan pasti itu adalah stadium akhir sebenarnya. Dari pihak keluarga nggak ada kan minta Alvin Lim untuk istirahat. Kan aku ngelihat habis keluar dari penjara dia datang ke podcastku terus ke podcast orang lain. Habis itu konfes dengan mana, habis itu pegang kasus ini berantem dengan ini lagi. Nggak ada dari keluarganya, nggak ada. Pasti jalan-jalan ke pik. Tiap ini emang kita sering ngocehin kayak papi udah istirahat. Bahkan sampai udah kan setiap kali cuci darah lemes kan. Setiap kali cuci darah lemes ini masih mau ke mabes malam-malam kayak gitu. Emang kayak gitu udah dibilangin istirahat. Hari Minggu jangan kerja, hari Minggu jangan bikin poem. Tapi emang orangnya begitu suka hobinya tuh kerja gitu loh. Kalau kerja tuh jadi semangat,
terus jadi seneng kalau berantem juga adrenalinnya naik itulah. Tipe yang kayak gitu, makanya nggak bisa dibilangin. Emang ya hobinya kayak gitu. Oke. Walaupun udah capek banget, ya digas aja kayak gitu. Tipe yang kayak gitu sih. Civiu, katanya Alvin Lim meninggal karena podcastnya Densu. Waduh, ngawur itu. Ngawur. Enggak kok. Dia tuh megang kasus tuh Nggak stres. nggak stres. Nggak ada stres-stresnya. Beneran deh, dia pegang kasus apapun dia nggak stres sebagaimana amat. Justru seneng kayak podcast kayak gitu. Justru suka berantem, makanya jadi pengacara. Emang nggak kuat aja Gitu. badannya. Rakit-rakit. Memang sakit ya, Memang sakit. bukan karena podcastnya doang Densu ya. Bukan. Bukan karena donasinya dipindahin ke NTT juga ya. Bukan ya. Oke. Yang kasih statement itu siapa sih? FI. Jadi Ko Alvin nggak ada sempat kasih pesan terakhir untuk Cici dengan Kate? Kalau pesan terakhir banget sih ya. Enggak sih, kan nggak tahu mau pergi ya. Cuma yang sering dibilang kayak, nanti kalau papi nggak ada kalian lanjutin. Nanti kalau nggak ada ini nggak boleh tutup. Iya. Iya. Oh ada, sudah kasih pesan Berkali-kali dia bilang ini kalau sebelum ini bukan ke kita doang, ke semuanya timnya juga. Apa aja coba? Pokoknya kalau dia nggak ada kita harus tetap lanjutin perjuangan. Kayak sayang gitu loh. Ini dia udah bangun dari nol. Kayak sayang aja di Iya. stop gitu aja. Kalau Alvin Lim meninggal, LQ tetap jalan gitu. Oke. Kayak gitu. Dan ini masih mau dilanjutin, diteruskan. Iya, Masih dong. masih berlanjut. Siapa yang meneruskannya jadi? Sebenarnya kemarin sebelum itu juga udah tunjuk ketua LQ sih sebelum meninggal. Udah ditunjuk ada Bu Pestauli Saragi. Dari sebelum pas papi di Cina ngurusin Agus tuh sebenarnya kantor juga masih jalan. Papi nggak kayak udah nggak ini, kayak kantor udah jalan sendiri gitu. Dari beberapa bulan lalu ketumnya emang udah bukan papi lagi sih. Makin kesini udah jarang pegang kasus sih sebenarnya. Dia cuman kasus tuh udah jalan sendiri. Cuman kadang-kadang orang mau konsulnya sama Pak Alvin gitu kan. Jadi ya kantor bikinin jadwal konsul. Cuman kalau nanti udah konsul kasus dipegang kita ya yang jalan anak buah. Oke, sudah jalan ini pakai sistem ya? Iya, dia udah bikin sistemnya udah rapi sebenarnya. Tapi Kate sendiri mau nerusin? Iya, cuman kan sekarang aku masih sekolah kan. Nanti aku kuliah barengan 3 tahun hukum sama bisnis gitu. Jadi kayak langsung baru aku sama aku kuliah juga pasti aku ikut tante juga sih. Maksudnya pelajarin ini semua gitu-gitu. Terus nanti ya aku terusin lah pasti. Kate, tapi kan jadi kayak papa, kamu nggak takut jadi kayak papa? Ya kalau bener ya nggak takut. Kecuali kan aku salah. Kan dalam tiap kasus kan ya pasti beda-beda. Maksudnya ya kalau aku bener kenapa aku harus takut gitu sih. Oke, kamu anak Alvin Lim banget ya. Aku ngelihatnya kan papa kamu kan dipuji ya banyak orang ya. Sebelum kejadian Agus sih sebenarnya sih. Cukup dipuji, ya banyak menjadi panutan lah ya. Tapi gara-gara kasus Agus, ya, jadi dihujat gitu kan. Menurut kamu bagaimana? Sebenarnya banyak kan yang bilang, ini orang kalau nggak tahu papi aku kan taunya dari kasus Agus kan. Ini mah siapa nih Alvin Lim, cuman mau duitnya, cuman mau pansosnya gitu kan. Kalau ngomongin pansos dulu, padahal ya sebelum megang kasus Agus ya emang papi aku namanya udah bagus. Cuman kan setelah megang kasus itu jadi namanya jelek kan. Jadi kalau pansos ya enggak gitu. Kalau duit itu cuman kalau itu apa ya? Enggak sebanyak itu. Papi aku udah jauh dapat lebih banyak dari usahanya. Ada trading option sama kelas kayak gitu. Udah jauh lebih banyak dan enggak mentingin duit gitu loh. Jadi objek papi aku tuh bukan 2 itu, emang mau ngebantu aja dari awal karena ngelihat awalnya nggak mau ikut-ikutan, awalnya masih ngeliat itu kok ini kasus Agus nggak selesai gitu kata papi aku, terus diajak sama Farhat gitu, ayo ikutan bro gini-gini, terus masih ragu, tapi karena lihat ini kok nggak beres-beres, terus papi aku kasihan, papi aku bilang ini orang buta disiram air keras
bukan kemauan dia buta, tapi dia dihujat, dia udah buta, dia dihujat seluruh satu masyarakat Indonesia. Kayak kasihan gitu papi aku. Jadi makanya mau ngebantuin. Jadi nggak ada niatnya dari pansos atau uang gitu. Karena papi aku sendiri udah berkecukupan, nggak ada niat mau ngambil 1,3 M itu nggak kesana sih. Cuma jadi kayak ya biar netizen tahu aja sih. Kalau niat papi aku emang mau ngebantu. Dan emang kalau ngebantu orang tuh apa ya, ini banget gitu loh, all out banget. Oke. Jadi makanya ya kalau musuhnya yang lain ya dikoar-koar, marah-marah kayak gitu. Emang. Tapi nyesel nggak sebenarnya Pak Alvin belain Agus gara-gara itu jadi dihujat, mungkin kepikiran dan jadi sakitnya tambah parah? Si Vio? Enggak sih. Soalnya kalau dibilang kita selama ini percaya sama apapun langkah yang Ko Alvin ambil. Kita nggak pernah ragu-ragu sih, karena kita tahu dia mampu. Sempet cerita nggak dia nyesel ngambil kasus Agus? Enggak. Aku pernah nanya, Papi ambil ini jadi dihujat banyak orang loh, Pi. Papi nyesel gak? Terus, enggak, Papi enggak ini. Papi dari awal udah tahu bakal dihujat, kan Papi udah bilang kayak gitu. Emang Papi udah pernah bilang, nanti kalau Papi ambil kasus ini unpopular opinion. Jadi nanti Papi pasti bakal dihujat gitu, kayak ngomong gitu. Oh, dia sudah tahu? Udah tahu dari awal. Karena orang kan semuanya nggak suka sama si Agus itu kan. Dan aku sering nanya, Papi nggak nyesel, Papi nggak nyesel. Kalau Papi bisa putar balik waktu, Papi nggak ini nggak? Papi kan jadi sekarang dihujat gini-gini, enggak sih gitu. Justru malah kadang kalau ada yang ngehujat, Papi ketawa aja. Kayak malah ketawa ya lucu aja gitu kadang-kadang sih. Gitu sih. Jadi nggak pernah ada sekalipun nyesel, karena Papi bilang tujuannya buat ngebantu gitu. Oke, berarti nggak ada. Bukan karena itu sakitnya ya, bukan karena itu juga meninggalnya ya. Bukan, justru hobinya emang suka bikin podcast. Kayak apa sih, Kak, bikin podcast tuh mengalihkan pikiran dari rasa sakit, jadi ya seru gitu. Tapi setelah almarhum meninggal, kan banyak komentar-komentar. Nggak semuanya sekuat Alvin juga ya. Maksudnya? Istrinya dengan anak-anaknya kan baca komentar ya. Aku ngeliat komentar netizen kejam-kejam sih kadang-kadang. Doa siapa nih didengar oleh Tuhan. Ada lagi pokoknya nggak enak deh. Secepat ini Bapak kok mayat, banyak yang kayak gitu. Ada yang positif, ada yang negatif juga sih. Iya, ada yang positif, mendoakan. Ya, ada yang ngerasa terbantu, tapi juga gara-gara kasus Agus kan nggak sedikit juga yang kayak mensyukuri. Bahkan ada yang ngomong, ada yang pengacara lain, kapan nih ini juga ikut nih? Iya. Dari keluarga kayak gimana sih tanggapannya? Nggak mau pusing lah sama komentar netizen. Karena kita mau gimana juga. Kalau emang mereka nggak suka ya. Nggak suka mah nggak suka aja. Apapun yang kita lakukan salah kayak gitu. Kalau mereka nggak suka sama kita. Gitu sih ya. Kayak yang mereka ngomongin apa, kayak kemarin aku cerita dikit ya. Karena aku waktu ke rumah duka itu kan mendadak banget ya. Aku di situ aku cuma pakai baju rumah sama celana segini, celana kayak celana basket gitulah. Terus ke sana aku ambil jaket karena katanya bakal dingin. Tadi situ nggak ada, di situ kan panik banget ya, nggak ada pikiran apa-apa. Terus ya udah aku jadi di rumah duka ya pakai celana segini sama hoodie gitu gede. Terus kan ada yang di mana aku bikin kesaksian gitu, terus ternyata ada yang ngerekam kan. Terus aku lihat di komennya, di acara kedukaan bapaknya kok anaknya pakai kolor kayak gitu. Padahal kan ya mana kepikiran mau pakai celana apa emangnya, emang acara ulang tahun kan enggak. Terus aku juga ya mikir, nih mah kalau nanti misalnya nih ke acara duka, terus malah bergaya dan gimana, nanti juga komenannya, mereka seneng tuh. Terus kayak kan banyak yang, wah cair nih warisan gitu-gitu. Banyak kayak gitu kan. Ya jadi apapun yang kita lakukan, kalau mereka emang udah gak suka dan otaknya menghujat, pasti akan apapun salah dihujat di mata mereka. Jadi aku gak pusingin sih. Kalian gak pusingin? Kamu benar-benar punya darah Alvin Lim ya? Tapi sudah ikhlas belum dengan kepergian Papa? Ya belum sih, masih nggak berasa nyata gitu loh, masih belum nyata. Sedihnya banget tuh pas meninggal, kayak sedih banget. Tapi akhir-akhir ini lebih kayak rasanya kosong sih daripada sedih gitu, kayak rasanya nggak nyata gitu loh. Tiap hari ada, biasa kalau malam-malam papi pulang kan aku sering papi terus aku peluk, aku cium. Terus sekarang nggak begitu, jadi rutinitasnya tuh beda gitu sih. Ada yang berbeda. Iya. Bu Vio?
Sama, masih berasa nggak nyata. Masih berasa nggak nyata. Iya, kayak kadang-kadang kan kebiasaan kan nemenin kemana-mana kan. Karena disuruh istirahat nggak mau, ya udah jadi saya mau nggak mau nemenin kemana-mana. Kayak sebelum makan dia kan harus minum obat. Jadi kalau kayak sebelum saya makan, kayak saya ingat obat. Lah, obat orangnya nggak ada. Terus kayak misalnya saya mau pesan makanan gitu ya. Kan dia kan pantangan makanannya banyak. Misalnya saya lagi lihat kue tiaw goreng. Oh, kue tiaw goreng seafood. Ini banyak purin ya, jangan. Loh, tapi yang kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya malam-malam kayak kemarin lagi mau makan. Kayak rasanya tuh tiba-tiba inget, si Koko udah makan belum ya? Mau WhatsApp gitu. Kok udah makan belum? Kayak udah di mana? Ya, tapi gak bisa gitu. Kate, kamu ulang tahun cepet bahagia ya, sempat ada papa ya. Ulang tahun yang ke-17, papa sudah keluar dari penjara, ada papa, dirayain oleh papa, bahagia. Papa kasih kado apa? Kasih kado, ya itu utangnya sama mobil sih. Hah? Sama mobil. Mobil? Iya. Mobil apa? Mobil Mercy. Wow. Dan itu pun aku nggak tahu sih, aku taunya dari temen aku malahan. Tapi aku nggak ngasih tahu aku. Jadi temen aku bilang, kan udah beliin mobil Mercy. Apaan? Enggak. Terus ini nih, papi ngepost video gitu. Terus, hah? Terus aku tanya papi, emang iya gini? Iya beb, gitu. Jadi aku taunya dari orang lain. Intinya gitu sih. Terus papa ada titip salam, pesan apa dengan kamu waktu kamu 17 tahun? Ya biar aku bisa jadi, ya selalu ngomong biar aku bisa jadi wanita yang sukses, terus bisa berguna bagi masyarakat, itu yang selalu papi aku omongin sih. Terus biar punya keluarga yang bahagia gitu, karena papi aku tuh orangnya family man banget kan. Oh ya? Lebih mentingin ya apa-apa kalau ada yang ini sama kita, pasti papi aku yang di paling depan gitu. Provider, tipe yang provider, udah nggak usah. Padahal tante aku kan independent woman kan. Tapi kayak papi, udah kamu gak usah gini, aku bisa siapin kok semuanya gitu. Dan kalau kemana-mana tuh papi maunya kita bertiga-tigaan gitu loh. Ke mana-mana selalu diajak, selalu kayak nggak lupa gitu ngajak kita, misalnya papi abis ini lagi di kantor, mau makan ke tempat makan enak. Selalu kayak, beb mau gak? Yuk, kayak gitu. Pak Alvin masih doyan makan juga ya? Masih. Nggak pantang juga ya? Tapi terakhir-terakhir karena asam urat dia agak-agak ini sih, ngerem. Agak ngerem. Sama karena kena antibiotik itu jadi kayak Nafsu makannya lidahnya berubah, jadi nggak nafsu makan. Kasian sih sebenarnya. Kayak orang yang suka makan tapi nggak bisa makan. Oke. Kemarin pada waktu di rumah duka sempat ketemu dengan Novi. Iya. Ada ngomong apa Novinya? Diam doang sih ngeliatin, nggak ngomong apa-apa. Oh, nggak ada ngomong apa. Cuma datang melihat, oh ya udah gitu. Kayak gimana perasaannya Vio dengan Kate ngelihat itu kan sempat terakhir kan sempat berseteru ya, beda pendapat, saling laporin lagi kalau aku nggak salah ya. Alvin yang laporin Novi yang laporin Alvin, tapi pada waktu Alvin meninggal, Novinya datang. Kalau kita biasa aja sih, kita nggak ada hard feeling karena kita tahu ini Alvin jalanin tugas, bukan yang gimana-gimana. Kemarin selain Novi juga dulu-dulu yang pernah berseteru sama Alvin datang juga. Oh yes? Iya. Siapa aja? Ada beberapa. Bang Hotman Paris datang nggak? Ya netizen aja yang menilai itu kayak apa karakternya. Siapa yang berseteru, yang berantem terus datang, yang kamu shock siapa aja? Novi nih satu ya. Yang pramugari ada, dari pramugari itu. Ada lagi? Iya kan pramugari pernah ada yang ini kan, yang sempat mau lapor gitu-gitu. Oh, oke. Dari perwakilan pramugari ada. Terus ada lah yang lama-lama. Iya, yang lama-lama. Dulu, Yang musuh yang pernah ini podcast banget. di mana tuh, terus udah minta maaf. Cuma saya dulunya kan ada history. Ya, dari Yang semua dulu yang pernah. datang sih, Iya. ya dari yang dulu musuh-musuh yang datang, kita nggak tahu mereka datang buat pansos apa-apa atau emang tulus karena ngerasa gimana. Cuman aku bisa ngerasain sih emang ada musuh papi yang dulunya ini, tapi sekarang kayak udah legowo gitu, udah tulus gitu. Tapi ya pasti ada juga yang mereka masih ngerasa dendam gitu. Dan aku kayak ya udah itu di mereka, bukan di kita. Kalau mereka punya hard feeling atau apa terhadap papi, ya
ya udah itu di mereka. Kalau papi kan nggak bawa ke dalam hati gitu loh, karena tipe orang yang oke, kita hari ini berantem, besok bisa jadi teman baik, kita hari ini teman baik, besok kita bisa berantem. Mindsetnya tuh kayak gitu sih. Tapi kalian dari keluarga juga ada kekesalan atau ada dendam pribadi dengan Novi juga? Enggak sih. Enggak ini sih. Karena dulu kan musuh papi banyak ya. Banyak yang sering ngatain juga. Kayak si Hotman Paris kan juga ngatain Om papi. Hotman. Ya Om Hotman. Hoi kamu manusia gigi coklat. Kayak gitu kan. Tapi pas kita dengar itu di mobil, kita bertiga ketawa. Dia ketawa tuh papi dulu. Ketawa bingung. Kok ketawa sih? Gila deh, kok ketawa. Dia cuma lucu katanya. Oh iya. Berarti orangnya santai ya sebenarnya ya. Sebenarnya santai ya. Santai. Tapi ada yang ngancem nggak sih sebenarnya setelah keluar dari penjara, banyak nggak sih yang ngancem ke Alvin? Setelah nggak sih, sebelum-sebelumnya ya? Ada tuh yang ngancem. Lalu yang ngancem bakal masukin dia ke penjara, masukin papi ke penjara. Ada yang ngancem aku juga, ada yang ngancem tante juga. Kemarin juga baru dengar lagi tuh info baru. Jadi pas papi keluar tuh ternyata ada yang dulu pernah gesekan sama papi disamperin lagi sama ada yang nyamperin. Polisi. Yang kemarin itu yang tante bilang itu. Iya, buat mau nyari-nyari. Nyari-nyari Ada, iya. Ada juga. Ada yang sampai ngancem Kate juga? Ada, tapi itu sebelum pas papi masih di dalam. Yang pas aku waktu itu podcast terus nantang. Iya, itu ada. Sebelum kamu podcast juga pas masih SD juga kan ada kan yang belasan orang datang ke ruko itu. Kamu mau pas sekolah. Masih SMP ya. Kamu mau sekolah cuman terus itu dihadang. Enggak ini aku sih itu yang ngancem aku tuh yang itu. Yang pengacara itu. Siapa pengacara? Enggak ada waktu itu. Pas aku yang aku bikin video tentang Kapolri debat itu kan ada pengacara ya, oknum pengacara lah ngajak lewat ini ketemu, terus ya udah ketemu aja, terus kayak ya ngancem gitulah, kayak ini kamu dibidik loh, kamu abis ini masuk penjara, ngomong kayak gitu. Saya udah telepon sama mereka, kamu dibidik, kamu jangan protes kayak gitu. Kamu juga pakai baju itu kayak gitu, ngapain kamu bisa dipidana loh? Kamu bisa masuk ini udah ada pasalnya nih. Disimpan nih, lihat nih ini pasalnya. Kamu bisa masuk. Terus tanggapan kamu takut gak? Ya di situ kayak ini mah mereka mau nakut-nakutin doang biar aku nggak podcast. Kan aku udah tahu, maksudnya kan yang aku lakukan nggak ada yang melanggar hukum. Kalau aku misalnya Dok Richard Lee, ayo kita debat sekarang. Emang itu melanggar hukum? Kan enggak. Ya aku udah tahu buat apa aku takut. Gitu. Anak Alvin banget ya kamu ya. Kate, enak gak sih jadi anaknya Alvin Lim sebenarnya? Ya. Kalau ditinggal udah gini sih gak enak sih. Tapi ya selama hidup, ya tadi kan kemarin tanya. Gak apa-apa, tante juga jawab aja. Ya, aku dulu tuh pas masih SMP nggak begitu deket sama papi. Aku deketnya baru pas papi di dalam. Karena dulu pas SMP tuh papi masih lebih tegas orangnya. Setelah dari penjara kayak lebih kayak anak kecil gitu sama keluarga gitu. Jadi aku deketnya di pas akhir-akhir gitu sih. Pas baru-baru ini kayak 2 tahunan ini. Tapi papi dari dulu emang orangnya ini sih juga baik, terus kayak selalu mau yang terbaik buat aku sama tante. Selalu papi ngedandanin kita gitu loh, kayak dibeliin barang-barang branded yang bagus, dibeliin kasur bagus, dibeliin rumah bagus gitu. Mau yang baik buat keluarga. Ya aku seneng banget sih bisa punya bapak Alvin Lim. Cuman emang kadang ininya kalau ini sih kekhawatiran gitu loh, kayak papi jangan ini, papi jangan minum cola mulu, jangan minum mulu gitu kan lagi sakit tapi masih suka cola. Tapi ya itu sih papi aku orangnya susah dinasihatin. Jadi kita yang khawatir gitu loh papi kenapa-napa, terus kayak papi ngebongkar oknum itu emang nggak apa-apa, nanti papi gini. Udah beb, santai aja. Emangnya gini, emangnya gini, enggak kan beb, udah santai kayak gitu, papi mah gitu.
kayak kalau aku khawatirin apa, selalu aja ada comebacknya gitu loh. Kayak ini nih begini jadi enggak gitu. Kita selalu kayak abis ngomong ya udah tenang kayak gitu. Dia punya solusi untuk setiap masalah. Selalu ada hal baik dari setiap masalah. Oh iya, guys, seperti itu ya. Iya. Kenangan terindah Kate selama 2 tahun ini dengan papa? Kalau makan sih, karena aku suka makan ya, tapi nggak pernah membiarkan aku kelaparan soalnya. Jadi kayak, mana Beb, pesan lagi, tambah lagi gitu. Terus kalau nonton bareng, gereja barengnya, aktivitas sehari-hari sebenarnya simple, tapi kayak, ya enak aja gitu seru bareng keluarga bertiga. Terus kalau ngobrol-ngobrol, ya bioskop, nonton, makan, di mobil, di gereja, gitu-gitu sih. Jalan-jalan gitu bareng-bareng. Sering kayak misalnya kemana, tuh Say, Beb, beli, sana beli tas, beli baju gitu. Royal ya papa ya? Iya, royal banget. Tapi apa sih yang ngubah papa? Kan dulu papa nggak dekat dengan Kate. Terus tiba-tiba jadi lebih sayang dengan Kate. Apa yang ngubah? Papa ada cerita nggak? Enggak ini sih, cuman emang dulu tuh SMP tuh aku masa-masa yang kayak, apa sih nyampe aku, apa sih papi, nggak usah peluk-peluk, nggak usah cium-cium aku, kayak mungkin baru remaja baru puber apa gimana, jadi kayak gitu. Tapi kayak seringnya waktu, karena aku kayak tersadar gitu loh, papi tuh waktu kecil kan kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya gitu kan. Jadi aku kayak, papi tuh pasti penjara tuh kayak sayang banget gitu sama kita, kayak sering nanyain, halo kemana buah hati papi, kayak gitu. Terus udah makan belum, di mana kayak gitu, kayak perhatian gitu loh. Jadi kayak terus pas udah di penjara, ke tante aku juga makin lembut, kayak mui kayak gitu. Sebenarnya ada sisi lembut kayak gitu juga, orang kan nggak tahu ya. Kita sering bercandain kan kayak, nih orang media nih kalau tahu nih tingkah Alvin Lim di balik layar. Tingkah Alvin Lim sebagai suami bagaimana, coba Bio? Suami yang bagaimana sih? Ya itu manja-manja juga, manja-manja nidi-nidi juga. Oh iya? Ya, jadi di luar itu kelihatannya keras. Ya kalau di rumah mah manja-manja juga. Oh iya? Iya. Itu kayak si Kate bilang kadang-kadang, apa sih, manggil-manggil gitu. Iya, kan? sering manggil, Beb, kenapa? Suka Sini, bikin ekspresi apa lucu-lucu gitu. Ya, sering gitu, kayak gitu. Kayak gitu, walaupun lagi sakit. Dia kayak, ya papi aku orangnya kadang lucu juga sih. Gitu. Imut gitu juga. Panggilan sayang Vio ke Alvin apa? Gak ada sih. Gak ada? Ya aku sandar aja manggilnya Koko. Dia aja panggil aku Say gitu doang. Kalau aku Beb, Say Beb. Oh, oke. Kenangan yang paling indah kalau Civia apa dengan Ko Alvin? Sudah menikah berapa lama nih jadi? Kalau masih hidup nanti jalan 3 tahun. Apa kenangan terindahnya selama hampir 3 tahun ini? Sebenarnya bukan kenangan sih, tapi kayak kemarin itu pas udah meninggal kan, yang tukang pijit datang ke rumah terakhir itu, dia kan datang ke rumah duka. Terus dia cerita, katanya semalam loh si bapak cerita sama saya, katanya dia sayang sama Non, katanya. Dia tuh kan selama ini keras ya, maksudnya kita juga bukan yang cici-cici couple gitu, yang kayak nggak yang gitu. Ya meskipun kadang-kadang dia yang kayak gitu sama aku, tapi nggak yang gitu banget. Jadi kayak apa sih? Kok tumben-tumbenan. Saya sayang banget sama Non, katanya. Soalnya Non kemana-mana nemenin baik, katanya, gitu-gitu sih. Jadi kayak jadi tersentuh hatinya. Nah selama ini kagak tersentuh kan? Tersentuh sih, cuman begitu. Tapi ini aku baru tadi dapat berita katanya melepas kuasanya Agus, mengundurkan diri dari pengacaranya Agus. Kalau itu Dokter Richard tanya ke kantor aja. Apa tuh alasannya? Kenapa? Kan papa kan yang sudah titipin tuh kasus itu. Sebenarnya kalau mau dibilang pas kemarin-kemarin itu ya, kan perkara Novi Agusnya udah mau selesai. Sampai aku sendiri nanya sama Ko Alvin kayak, dia kan telepon-teleponan mulu kan, aku maksudnya dengar apa percakapan mereka. Aku sendiri kayak nanya,
kok ini apaan sih, ada apa kok tiba kayak kita belum ngapa-ngapain kok udah mau selesai sendiri perkaranya, udah mau selesai, bener-bener udah mau selesai. Terus kayak dia bilang ya udah saya ini ya Tuhan bantuin kita. Iya, pada nge-kontak papi, Iya, mau ketemuin, udah selesai mau semuanya. pertemuin gitu, mau. Dan ini juga ya nggak tahu lah itu urusan. Tiba-tiba ada lawyer yang tiba-tiba kasih pernyataan sepihak kayak gitu-gitu. Oh, mundurnya karena ada pengacara lain yang berikan pernyataan. Bukan, maksudnya gimana sih? Kalau itu udah ada kantor sih. Iya. Sama kantor sih diurus. Tapi dari kantor nggak ada minta izin gitu dari Civio dengan Kate kayak gitu punya bahwa kita akan mundur dari kasusnya Agus. Kantor kan kemarin bikin pernyataan. Itu pun pernyataan udah dibikin dengan, maksudnya kita nggak mau nyerang siapa-siapa lah. Toh perkara ini memang sebelum-sebelumnya kan udah mau beres. Ya kalau kantor udah bikin pernyataan, terus maksudnya kan law firm juga kan ada orang-orangnya yang ngurus gitu loh. Papa ada kesel nggak dengan siapa gitu sebelum kejadian ini, gara-gara kejadian ini kesel dengan yang terlibat gitu, gara-gara itu beliau jadi dihujat? Enggak sih, karena jalanin tugas profesional aja. Kan yang tadi yang aku bilang, kalau hari ini berantem, besok bisa jadi teman baik gitu. Jadi emang mindsetnya, ya ini, emang sekedar ngejalanin tugas aja. Kalau ada orang lain yang ini, papi aku nggak kesel sih. Kemarin kan ada tuh yang emang sering lah jelek-jelekin papi. Tapi kemarin telepon terus kayak, iya nanti kita ketemu ya makan ya. Oke, siap, nanti kabarin aja kayak gitu. Jadi emang orangnya santai aja. Kalau misalnya nih di luar-luar ngehujat. Kayak kan kemarin waktu sama Dr. Richard Lee juga pernah, papi aku bikin podcast kan, terus ngomongin Dr. Richard, tuh Richard gini yang apa gitu waktu itu. Terus Dr. Richard telepon kan, di situ kan papi aku kayak, oh iya itu gini, nggak, santai aja, nggak marah-marah. Jadi kalau misalnya di podcastnya ngomongin apa tentang masalah hukum apa, kalau misal orang itu nge-Richard nelfon, ya papi aku ya kayak, ya boleh nanti ketemu aja kayak gitu. Jadi nggak yang keep Nggak di hati. baper ya. Iya, nggak baper. Ya. Prinsip apa, Kate, yang kamu pelajarin dari Papa yang akan kamu teruskan nanti untuk meneruskan cita-cita Papa? Prinsip apa? Yang aku dapet sih berbagi ya. Karena papi aku kan orangnya royal banget. Kayak kalau ke pelayan atau ke satpam ngasih duit terus. Tapi yang aku tangkap kalau orang yang sering berbagi, dia nggak bakal pernah kekurangan. Papi sering bagi-bagi. Kayak waktu itu kan papi nanganin klien investasi bodong kan. Nah si kliennya ini kayak kasihan banget. Terus jadi papi kayak karena kasihan, papi ngasih duit kayak berapa juta gitu. Jadi kayak aku nanya, papi kenapa bagi-bagi ini mulu? Nggak apa-apa, Bet. Duit emang harus dibuang. Nanti juga kita dikasih lagi sama Tuhan kayak gitu. Emang orangnya yang berbagi sama papi aku tuh orangnya ini banget ya, positif banget. Dalam setiap hal negatif, dia bisa temuin apa hal yang positif bisa diambil gitu. Jadi biar nggak ngedown. Kayak misal waktu di penjara gitu. Nggak apa-apa, Beb. Gini. Jadi kalau papi ini gini. Pokoknya ada aja hal positif dan hal yang bisa dipelajari dari tiap hal gitu. Dan most of all berani sih. Itu yang aku bisa ambil dari papi aku. Berani. Dan itu akan kamu teruskan? Iya, haruslah. Aku kasih pertanyaan terakhir tapi agak sensitif, nggak apa-apa ya? Izin ya? Iya, nggak apa-apa. Tinggalnya dengan siapa, Kate, sekarang jadi? Oh, sama tante. Kita berdua. Di berdua. Satu kasur. Sebelumnya kan tante Pio sama papi. Aku di kamar terpisahkan, kamar anak. Sekarang kita tidur berdua biar nggak sendirian gitu loh. Kalau sendirian, sendiri-sendiri kan jadi sedih gitu. Jadi keingat. Saling melengkapi satu sama lain. Tapi Civio umur berapa? Aku kelihatannya berapa? Masih muda. 30-an? Iya, 30. 30. Baru 30. Baru 30? Iya. Ulang Baru tahunnya 30 pasti tahun? rumah duka. Pasti rumah duka. Baru 30 tahun. Civio tetap mau jadi mamanya. Kate. Ya, iya dong, maksudnya dengan Ko Alvin pergi bukan berarti hubungan Bukan berarti kita ini. orang lain lagi. Oke, tetap ya akan ini ya. Tapi kan Civio kan masih muda. Apa nih pandangannya ke depan?
Pasti dokter Richard mau nanya, mau nikah lagi gak? Gitu kan. Kamu yang kayak gitu, aku gak. Karena banyak komen kayak gitu kan. Aku kalau Tante Pio sih pasti gak kepikiran ya. Karena sekarang kan lagi masa berduka kan. Aku juga pernah nanya ke Tante. Kita juga udah pernah, emang udah ada diskusi. Bukan aku yang tanya ya, kamu yang tanya ya. Tapi aku tahu pasti gak kesana kan. Iya gak apa-apa sih. Kan kita udah sempat diskusi. Tante di sini mana kepikiran buat Iya kan, Tante Pio ya, bilang ya. gak ada ini. Cuman aku bilang gak apa-apa. Kalau misalnya emang, tapi jangan untuk sekarang. Karena sekarang kan pasti masih berduka. Mau ngestabilin ini dulu semua. Nanti kalau aku sendiri ya 5 tahun lagi ini nggak apa-apa sih. Misal 5 tahun lagi karena Tante Pio kan juga masih muda, nggak apa-apa. Asal nggak di rumah yang itu. Gitu. Aku sih nggak apa-apa. Karena aku juga berterima kasih sama Tante Pio kan udah ngejagain papi aku sama ini. Kamu anggap Tante Pio mama juga? Sebenarnya hubungannya tuh lebih ke kakak adik sih. Kakak adik. Karena masih muda, umurnya nggak terlalu beda jauh. Ya soalnya kan ya mungkin masih muda banget ya. Kan nggak tepat sih pertanyaannya sih sebenarnya kan baru aja meninggal ya. Tapi kan namanya kan juga orang harus meneruskan hidup kan. Bisa jadi hidupnya itu adalah Kate, bisa jadi hidupnya itu adalah kan kita nggak ada yang tahu ketemu dengan orang lain. Ya, kalau aku nanti nikah, Tante Pio misalnya berapa tahun lagi nikah lagi ya kita kan tetap Bestie ya. tetap bareng. Pio, tanggapannya tentang ini, Kate, kayak gimana sih? Tanggapannya tentang Kate. Dianggap anak atau dianggap temen nih jadi cerita? Soalnya aku belum pernah punya anak sendiri ya, jadi belum begitu paham. Kayak pas awal sebenarnya pas Kate manggil tante kayak agak syok. Bisa nggak Cici aja? Tapi yang mau bilang Cici. Sebenarnya sih kalau Alvin yang bilang, udah jangan panggil tante, panggilnya Cici aja. Cuman aku kayak mikir nanti suatu saat misalnya aku sama dia masa manggilnya Cici kan aneh. Jadi ya udah biarin aja tante. Tapi berkelanjutan sampai sekarang. Hubungan kalian kayak gimana sih jadi berdua? Ya udah dekat aja sih. Iya. Dekat aja sih kayak keluarga gitu. Kayak kakak adik sih kalau menurut aku sih. Nggak tahu kalau menurut tante. Tapi iya sih kayak kakak adik. Kayak kakak adik. Aku mau bilang kayak kakak adik tapi aku merasa kayak Apa adik tante sendiri enggak ini? bukan. Maksudnya aku mau ini kayak kakak adik tapi aku kayak seharusnya lebih dari kakak adik. Soalnya kayak gimana pun kan aku istrinya Ko Alvin. Iya Maksudnya sih. seharusnya aku juga bisa jadi mama. Tapi masih terlalu muda kalau jadi ini. Cuman waktu itu emang sepakatnya kayak, bener nanti kalau udah punya anak lagi, kan pasti anaknya manggil mama. Kan Tante Pio tuh masih belum terbiasa dipanggil mama gitu loh. Kan masih muda, udah dipanggil ibu gitu kan. Terus aku sebenarnya kayak ya udah nggak apa-apa ini kalau misalnya ini kan ya judulnya Mama Sambung Aku kan. Tapi karena aku dari kecil emang nggak ada mama, jadi aku sama papi doang gitu. Jadi aku nggak pernah manggil seseorang tuh mama atau ibu, jadi nggak terbiasa aku sih. Aku manggil mama tuh rasanya aneh gitu loh. Karena aku nggak pernah punya mama sebelumnya gitu. Sama papi doang. Gitu. Kalau aku panggil mami, kayak rasanya aneh. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa aja sih. Aku bukannya kayak nggak mau ibu tiri nggak mau panggil mami, nggak begitu. Cuman kayak aneh aja gitu sih. Tapi orang-orang banyak yang ngojok-ngojok sih. Iya. Kalaupun kamu panggil mami juga terserah lah. Gak masalah sebenarnya. Mau panggil mami, mau panggil tante. Terserah. Apa yang terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke masyarakat mewakilin keluarga dari Alvin Lim? Karena Ko Alvin meninggal cukup heboh juga ya. Iya. Media sosial cukup heboh. Yang datang ke rumah duka juga banyak banget. Banyak kan? Banyak banget banyak. ya. Karangan bunganya juga banyak banget ya. Iya. Apa yang pengen kamu sampaikan mewakilin dari papa, mewakil dari suami? Ya buat semua masyarakat yang udah selama ini mendukung perjuangan Alvin Lim, kami mau ucapkan terima kasih. Untuk seterusnya, sebagaimana Ko Alvin udah sampaikan sama kita mau meneruskan perjuangannya Ko Alvin. Mohon dibantu, didukung lagi sama seperti kalian dulu dukung Ko Alvin. Dan kalau pernah Ko Alvin ada kesalahan, menyinggung atau apa, kamu minta maaf. Kayak mohon dipahami ya memang kalau bukan keras ya namanya bukan Alvin Lim. Alvin Lim kayak gitu. Tapi dengan kerasnya itu juga ya bisa bawa berkat buat orang-orang. Kate? Kalau dari aku sih ya, aku berterima kasih juga sama banyak teman-teman orang-orang yang udah
doain, terus berduka cita dan masih tetap mau dukung dan support. Tapi buat yang buat yang ngehujat ya itu biarkan kalian gitu, kayak yang ngehujat malah yeay senang gitu Avril meninggal gitu ya aku nggak ada dendam atau gimana ke orang-orang yang ngehujat. Dan bahkan pas papi aku meninggal ada aja tuh podcaster terkenal yang malah dijadiin buat clickbait, padahal isinya bukan ngomongin papi aku, tapi ditaruh itu fotonya Avril meninggal terus padahal mau pansos gitu loh ke orang yang meninggal, terus ngetawain lah dan lain-lain. Ya aku agak menyayangkan sih tindakannya gitu, tapi ya suka-suka mereka lah, mau gimana, karena sama papi aku hidup ya dia cuma mau ngebantu orang kok, nggak ada niatan lain. Biar biar bukan pahala sih, apa sih kalau pahala kan ini ya, kalau maksudnya biar ada tempat ngumpulin kebaikan lah buat nanti di alam surga gitu. Papi aku juga pernah ngomong, nggak apa-apa bantu orang beb, karena mau banyakin, kurang ngerti aku yang ini kayak gitu, maksudnya biar nanti di surga ada rumahnya gitu, maksudnya kayak gitu. Emang niatnya pure buat ngebantu orang, karena papi aku walaupun luarnya kayak no, tapi aslinya tuh kayak sering kasihan sama orang. Papi aku tipe yang kayak gitu, kayak gampang kasihan sama orang. Jadi emang niat hidupnya jadi pengacara tuh biar bisa ngebantu orang sih. Kayak gitu sih. Kalau ada titip pesan untuk Agus? Oke, terima kasih. Cukup dengan